Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas mengenai bab 4, yaitu menggugat positivisme ilmu. Sebelumnya, kami perkenalkan kelompok kami terdiri atas Raidun, kemudian saudara Dodi Kori Utama, dan merupakan evolusi lanjut dari empirisme Inggris. Positivisme merupakan bentuk lain dari empirisme. Keduanya mengedepankan pengalaman. Yang menjadi perbedaan adalah bahwa positivisme hanya membatasi diri pada pengalaman-pengalaman yang objektif, tetapi empirisme menerima juga pengalaman-pengalaman yang bersifat batiniah atau pengalaman-pengalaman subjektif. Positivisme mengatakan bahwa puncak pengetahuan manusia adalah ilmu-ilmu berdasarkan fakta-fakta keras, yaitu ilmu yang terukur dan teramati, yaitu ilmu-ilmu positif. Sebuah pernyataan dianggap benar apabila pernyataan itu sesuai dengan fakta. Sebaliknya, sebuah pernyataan akan dianggap salah apabila tidak sesuai dengan data empiris. Tokoh yang melahirkan positivisme adalah Henry Saint-Simon, dan yang mempopulerkan adalah Auguste Comte. Positivisme Auguste Comte mengemukakan 3 tahap perkembangan peradaban dan pemikiran manusia ke dalam tahap teologis, metafisik, dan positivistik. Pada tahap teologis, pemikiran manusia dikuasai oleh dogma agama. Pada tahap metafisik, pemikiran manusia dikuasai oleh filsafat, sedangkan pada tahap positivistik, manusia sudah dikuasai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Tahap teologis. Pada fase teologis diyakini adanya kuasa-kuasa adikodrati atau supernatural yang mengatur semua gerak dan fungsi yang mengatur alam ini. Zaman ini dibagi menjadi 3 subtahap, yaitu animisme, di mana benda-benda dianggap berjiwa dan diperlakukan sebagai suci atau keramat. Yang kedua adalah politeisme, di mana manusia mempercayai adanya dewa-dewa di balik berbagai gejala yang ada, seperti dewa angin, dewa laut, dewa api, dan lain-lain. Yang terakhir adalah monoteisme. Manusia mulai meyakini adanya kekuatan tunggal absolut di balik semua gejala-gejala tersebut. Tahapan selanjutnya adalah tahap metafisis. Tahap ini bisa juga disebut sebagai tahap transisi dari pemikiran Comte. Tahapan ini sebenarnya hanya merupakan varian dari cara berpikir teologis, karena di dalam tahap ini, dewa-dewa hanya diganti dengan kekuatan-kekuatan abstrak, dengan pengertian atau dengan benda-benda lahiriah yang kemudian dipersatukan dalam sesuatu yang bersifat umum yang disebut dengan alam. Tahapan berikutnya adalah tahap positivis ilmiah. Pada tahap ini manusia berhenti mencari penyebab absolut baik yang ilahi maupun kodrati dan mulai berkonsentrasi pada observasi, pengukuran, dan kalkulasi guna memahami hukum yang mengatur jagat raya. Manusia berusaha menemukan hukum-hukum kesamaan dan urutan yang terdapat pada fakta-fakta yang disajikan kepadanya, yaitu dengan pengamatan dan dengan memakai akalnya. Pada tahap ini, pengertian menerangkan berarti fakta-fakta yang khusus dihubungkan dengan suatu fakta umum atau induksi. Dengan demikian, tujuan tertinggi dari tahap positif ini adalah menyusun dan mengatur segala gejala di bawah satu fakta umum. Berikutnya adalah penjelasan mengenai ciri-ciri positivisme. Ada beberapa ciri. Yang pertama adalah bebas nilai. Dikotomi yang tegas antara fakta dan nilai mengharuskan subjek peneliti mengambil jarak dengan semesta dengan bersikap imparsial atau netral. Ciri yang kedua adalah fenomenalisme. Pengetahuan yang absah hanya berfokus pada fenomena semesta, menolak metafisika yang mengandaikan sesuatu di belakang fenomena. Ciri yang ketiga adalah nominalisme. Fokus pada individual partikular, karena itu kenyataan satu-satunya. Semua bentuk universalisme adalah penamaan semata, bukan kenyataan itu sendiri. Ciri yang selanjutnya adalah reduksionisme. Semesta direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat dipersepsi. Kemudian ciri naturalisme, paham tentang keteraturan peristiwa-peristiwa di alam semesta yang menisbikan atau mengesampingkan penjelasan adikodrati atau supernatural. Ciri yang terakhir adalah mekanisme, paham yang mengatakan bahwa semua gejala alam dapat dijelaskan secara mechanical determinis seperti layaknya mesin. Bahasan berikutnya mengenai positivisme logis, dikembangkan oleh kelompok Der Wiener Kreis atau lingkaran Wina.
Positivisme logis menolak perbedaan ilmu alam dan sosial. Prinsip yang dipegang adalah isomorfi, yaitu adanya hubungan mutlak antara bahasa dan dunia kefaktaan. Mencoba menyatukan semua ilmu pengetahuan dalam suatu bahasa ilmiah yang universal. Berdasarkan pada asumsi bahwa bahasa adalah representasi akurat kenyataan luar. Di dalam positivisme terdapat dua aliran, yaitu positivisme klasik dan positivisme logis. Persamaan dan perbedaan keduanya yaitu persamaan, baik positivisme klasik maupun positivisme logis, sama-sama menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan metode ilmiah dalam mendapatkan pengetahuan objektif, sedangkan perbedaannya, positivisme klasik lebih menaruh perhatian pada bidang pengaturan sosial masyarakat secara ilmiah dan adanya gerak kemajuan evolutif dalam alam. Sedangkan positivisme logis fokus pada logika dan bahasa ilmiah. Positivisme logis memiliki dua buah kriteria. Yang pertama, pernyataan harus bisa dibenarkan secara definisi atau tautologis, atau pernyataan analitik. Sebagai contoh adalah kalimat, bujangan adalah pria yang belum menikah. Predikat pria yang belum menikah terkandung dalam subjek bujangan. Kemudian yang kedua, pernyataan harus dapat dibenarkan secara empiris, pernyataan sintetik. Contoh, Aten adalah pemuda yang cerdas. Secara empiris, predikasi anak muda yang cerdas dapat diperiksa dengan melihat hasil tes IQ-nya. Kritik-kritik terhadap positivisme logis. Positivisme logis berdasarkan pada asumsi bahwa bahasa adalah representasi akurat kenyataan luar. Ada beberapa kritik yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan bahasa, yaitu kritik yang dikeluarkan oleh Willard van Orman Quine, kemudian Ferdinand de Saussure, dan Jacques Derrida. Quine menyatakan pemasungan kebermaknaan suatu pernyataan pada pengamatan empiris dan konvensi a priori sebagai dua dogma empirisme yang sudah karatan, yaitu tidak ada satu pernyataan yang kebal terhadap revisi. Quine mengeluarkan sebuah teori yang disebut sebagai ketakbertentuan makna, bahwa makna suatu kata tidak bisa ditentukan semata oleh pengamatan empiris atau konvensi a priori. Sedangkan Saussure mempelopori aliran linguistik strukturalisme. Saussure hendak mematahkan anggapan bahwa bahasa ilmiah sebagai alat satu-satunya representasi yang sah. Saussure memandang bahasa sebagai sesuatu yang otonom, terpisah dari semesta sebagaimana adanya. Satu entitas tidak didefinisikan berdasarkan hakikatnya, melainkan struktur rasionalnya. Contoh, suami mendapatkan maknanya tidak dari hakikat kesuamiannya, melainkan dari relasi dengan lawannya, yaitu istri. Selanjutnya adalah Jacques Derrida. Jacques Derrida mempelopori aliran linguistik post-strukturalisme. Pada prinsipnya, Jacques Derrida mengkritisi apa yang sudah dilakukan oleh Saussure. Menurut Derrida, upaya mengilmiahkan ilmu bahasa yang dilakukan oleh Saussure menjadi titik lemah strukturalisme. Pada bahasan kali ini saya akan menjelaskan masa setelah positivisme atau pasca positivisme. Setelah positivisme sudah dijelaskan oleh rekan saya Bapak Raidun. Jadi asumsi dasar dari pasca positivisme ini adalah fakta tidak bebas melainkan bermuatan teori. Dan teori itu tidak hanya dijelaskan melalui bukti empiris, tapi fakta-fakta anomali yang menyanggah pun juga selalu ada. Lalu fakta ini tidak bebas melainkan syarat nilai. Ada nilai-nilai tertentu yang membuat dia menjadi sebuah fakta. Lalu hasil penelitian sendiri bukanlah laporan objektif, tapi hasil interaksi antara manusia dan semesta. Ada beberapa tokoh anti-positivisme yang sudah lahir, yaitu Karl Popper, Thomas Kuhn, Frankfurt Schule atau Sekolah Frankfurt yang merupakan sekolah penghasil beberapa tokoh anti-positivisme, Vera Bern, dan yang terakhir adalah Rorty. Tokoh pertama yang akan kita bahas adalah Karl Raimund Popper. Popper menolak sistem, yaitu verifikasi, yaitu sistem pembuktian melalui fakta-fakta yang benar. Nah, karena verifikasi itu cenderung membenarkan suatu teori jadi dari sudut pandang yang benar, sehingga seringkali mengabaikan faktor-faktor anomali yang menyanggahnya. Karena memang
pada positivisme ini kita mencari kebenaran berdasarkan teori. Nah, kemudian Karl Raimund Popper ini memperkenalkan sistem prinsip yang bernama prinsip falsifikasi, yaitu kita memiliki sebuah teori, kemudian kita uji berdasarkan prinsip-prinsip fakta-fakta anomali untuk menyanggah teori yang ada itu. Lalu, jadi ilmu pengetahuan itu bukan cuma hasil kesepakatan, tapi juga ada hasil kesanggahan. Berikut ini saya jelaskan melalui sebuah grafik tentang positivisme dan antipositivisme yang di bawah Karl Raimund Popper. Gambar atas menunjukkan positivisme. Jadi ada sebuah teori dan ilmu pengetahuan. Lalu ilmu pengetahuan dan teori ini didukung oleh fakta-fakta pendukung. Fakta anomali tidak dimasukkan karena memang tujuannya hanya mencari dan membenarkan teori dan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Sedangkan Karl Raimund Popper membawa teori falsifikasi, yaitu ada sebuah teori ilmu pengetahuan, kemudian dicoba untuk disanggah melalui fakta-fakta anomali, kumpulan fakta anomali. Dan jika terbukti, maka ini akan melengkapi teori dan ilmu pengetahuan. Dan misalnya fakta anomali ini gagal terbukti, sehingga akan menghasilkan teori baru. Tokoh kedua yang akan kita bahas adalah Thomas Kuhn. Thomas Kuhn berpendapat bahwa ilmu pengetahuan tidak sekedar pengumpulan fakta-fakta yang berfungsi untuk membuktikan suatu teori yang stagnan. Dalam hal ini, Thomas Kuhn memiliki pendapat yang sama dengan tokoh kita yang pertama tadi. Namun menurut Kuhn, ilmu pengetahuan adalah patahan-patahan revolusioner yang saling terpisah. Dan ilmu pengetahuan bukanlah pembenaran oleh suatu kelompok saja, namun konsensi atau suatu kebenaran dari kumpulan-kumpulan intersubjektif komunitas ilmu pengetahuan. Ini berbeda dengan tokoh kita yang pertama tadi yang memandang dalam satu kelompok saja. Lalu anomali sendiri bukan suatu yang menyerang ilmu, namun anomali sendiri itu adalah ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk melengkapi pengetahuan yang sudah ada. Berikut ini saya coba jelaskan pemikiran Thomas Kuhn dalam sebuah grafis. Jadi menurut Thomas Kuhn, teori dan ilmu pengetahuan ini disusun oleh pengetahuan yang normal atau pengetahuan yang sudah ada, ditambah oleh kejadian-kejadian anomali atau pengetahuan anomali. Lalu ada tambahan paradigma-paradigma beberapa pihak yang berada di luar dan kritisi-kritisi krisis dari pihak-pihak yang ada di luar. Jadi Thomas Kuhn memandang pengetahuan ini adalah gabungan dari keempat faktor ini. Secara garis besarnya kita dapat bandingkan antara Karl Popper dan Thomas Kuhn. Karl Popper memandang ilmu pengetahuan itu bukan hanya produk kesepakatan sosial semata. Dan Thomas Kuhn menganggapnya bahwa ilmu pengetahuan adalah kesepakatan subjektif, intersubjektif banyak pihak di dalam maupun di luar pengetahuan tersebut. Lalu, menurut Karl Popper, ilmu pengetahuan berkembang secara evolusioner. Sedangkan Thomas Kuhn memandang bahwa ilmu pengetahuan ini berkembang secara revolusioner. Dan Karl Popper ini memandang bahwa perkembangan ilmu ini melalui pengamatan pengetahuan melalui subjek peneliti semata. Sedangkan Thomas Kuhn lebih mengedepankan kolaborasi subjek peneliti dalam suatu komunitas ilmu pengetahuan untuk menghasilkan perkembangan ilmu pengetahuan. Berikutnya, kita akan membahas antipositivisme dari Sekolah Frankfurt. Sekolah Frankfurt sendiri adalah institusi yang berisi dari berbagai macam orang intelek yang gemar melempar kritik ideologi. Mereka berpendapat manusia harus bisa membebaskan diri dari gunggungan mitos teologis yang menyebabkannya terkurungnya rasionalitas. Dan ini biasanya dibawa oleh pemikiran lingkaran Wina yang mereka kritisi. Lalu mereka berpendapat bahwa fondasi ilmu pengetahuan solid ini harus bisa menggantikan posisi mitos yang sekarang berkembang. Lalu Sekolah Frankfurt sendiri menolak dikotomi antara fakta dan nilai dari suatu sudut pandang etis. Mereka bermemandang bahwa penelitian itu harus memandang dari berbagai sudut pandang, tidak hanya kepentingan ilmu pengetahuan yang merupakan kepentingan sang peneliti saja. Pada contohnya, misalnya kita akan melakukan penelitian tentang teknologi yang kemudian akan membabat pohon, dan pohon-pohon ini akan menyebabkan polusi meningkat dan bisa menyebabkan banjir. Nah, sisi-sisi lain inilah yang mereka coba tekankan, bahwa penelitian tidak hanya memperhatikan kepentingan dari peneliti, tapi harus bisa dipandang dari sudut pandang yang lain. Setelah sebelumnya kita telah membahas antipositivisme dari 3 sudut pandang, kita akan mandang dari sudut pandang lainnya. Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan tentang fondasi pengetahuan yang dikritisi oleh beberapa tokoh antipositivisme. Fondasi pengetahuan yang dikritisi adalah, yang pertama, filsuf Yunani kuno ini membagi dasar semesta menjadi air, aperion, udara, dan bilangan.
dan kemudian segala sesuatu itu dapat berubah di alam semesta. Lalu masalahnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan jika segala sesuatunya berubah. Lalu mereka membuat sebuah perubahan pemikiran di mana di dalam sebuah perubahan itu selalu ada sesuatu yang permanen dan universal. Kemudian pola permanen inilah yang membutuhkan akal untuk kita dapatkan pola-polanya. Setelah kita melihat sudut pandang fondasi pengetahuan dari filsuf Yunani kuno, kemudian kita akan coba untuk melihat fondasi pengetahuan dari beberapa peneliti filsuf lainnya. Yang pertama ada Locke, yang berpikir bahwa pengetahuan itu adalah sebuah sensasi empiris yang diubah menjadi ide dan asosiasi. Descartes sendiri kemudian mendeskripsikan pengetahuan itu adalah sebuah kepastian matematis tanpa peran persepsi indrawi. Dan Immanuel Kant kemudian mendeskripsikan pengetahuan itu adalah konstruksi indrawi ditambahkan ego transendental dari pribadi masing-masing. Lalu ketiga filsuf di atas memicu kritik, dan ini membuat beberapa tokoh baru antifonda nasionalisme. Dan tokoh tersebut akan dijelaskan oleh Bapak Irwan. Kritik Richard Rorty. Kritik Richard Rorty didasari oleh pendapat fondasionalis yang menyatakan bahwa benak manusia merupakan cermin dari semesta luar, dan manusia mampu memperoleh gambaran objektif apabila ia melepaskan diri dari kebersatuan sosial, karena kebersatuan sosial ini dianggap sebagai elemen distortif. Sebagai contoh, Plato menyatakan bahwa seseorang mampu mengenali kebenaran sejati setelah ia meninggalkan teman-temannya di dalam gua. Demikian juga Francis Bacon, Descartes, Comte, dan positivis lainnya yang menyatakan perlunya melepaskan diri dari lingkungan sosial. Pendapat Richard Rorty mengadopsi ide pragmatis bahwa aturan-aturan epistemologis pada dasarnya merupakan permasalahan praktek-praktek sosial. Pengetahuan manusia adalah hasil proses interaksi manusia dan semesta yang legitimasinya berasal dari kegiatan sosial, bukan individu. Sehingga, justifikasi adalah permasalahan praktik sosial karena bagaimana kita mengatakan ini kebenaran tanpa adanya orang lain untuk membenarkannya. Individu adalah bentukan komunitas di mana ia tinggal yang menentukan rutinitas keterbiasaan dalam menentukan benar dan salah. Richard Rorty juga menyatakan bahwa kebenaran ilmu pengetahuan bukanlah kebenaran tunggal tentang semesta, yang harus diukur berdasarkan bentuk kehidupan masing-masing komunitas. Menurut Rorty, ketersembunyian semesta yang membuka jalan bagi pluralitas bentuk kehidupan. Karena itu, pendekatan a prioristik terhadap semesta adalah sia-sia karena semesta sejatinya tidak pernah diketahui. Rorty juga menolak pernyataan kaum positivisme yang menyatakan keterpisahan bahasa dan semesta. Menurut Rorty, semesta tidaklah terberi, melainkan selalu termediasi oleh bahasa. Kita tidak dapat mengetahui apa di luar sana atau apa di dalam sini tanpa dimediasi oleh bahasa yang telah disepakati secara sosial. Artinya, kita tidak akan tahu apa itu kucing kalau tidak mengenali huruf KUCING, aturan fonetis, semantis, sampai pragmatisnya. Bahasa merupakan hasil kesepakatan sosial berupa deskripsi yang tidak permanen dan terus berevolusi. Ide, kata, dan bahasa bukan cermin yang merepresentasikan semesta, melainkan alat bagi kita untuk beradaptasi dengan lingkungan komunitas kita. Suatu deskripsi yang lebih bermanfaat bagi suatu komunitas untuk menyelesaikan problem, kebutuhan, dan kepentingan untuk sementara memperoleh legitimasi sebagai kebenaran. Ideologi fondasionalistik harus segera dikuburkan untuk memulai babak baru epistemologi sebagai percakapan antara pluralitas kebenaran. Kritik Paul Feyerabend. Positivisme menyatakan kesatuan bahasa dan metode merupakan elemen-elemen yang harus dipenuhi dalam mendukung doktrin kesatuan ilmu. Perbedaan ilmu dan non-ilmu dinilai berdasarkan apakah suatu ilmu menggunakan bahasa dan metode ilmiah atau tidak. Yang dimaksud dengan kesatuan metode adalah
suatu kriteria yang memilah antara kebenaran ilmu dan non-ilmu. Kebenaran ilmu pengetahuan adalah kebenaran yang diperoleh melalui metode verifikasi di bawah kondisi-kondisi yang terkontrol ketat, dan tolok ukur bagi keabsahan klaim kebenaran. Ilmu yang tidak dihasilkan melalui metode yang ketat dinyatakan sebagai ilusi, sedangkan ilmu yang menggunakan metode ilmiah dinyatakan sebagai kebenaran. Positivisme mereduksi kebenaran menjadi keabsahan representasi melalui kesatuan metode. Keabsahan kebenaran ilmu pengetahuan menjadi ideologis karena merasa memiliki hak istimewa atas kebenaran-kebenaran non-ilmu pengetahuan. Feyerabend menolak kesatuan metode yang dituangkan dalam buku Against Method. Di dalam buku ini, dinyatakan bahwa ada dua asumsi yang salah kaprah dalam wacana filsafat, yaitu terdapatnya bahasa observasi yang independen dari teori, dan kemungkinan teori untuk mengafirmasi semua fakta-fakta yang ada. Dalam sejarah ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan ilmu pengetahuan sering tidak terjadi melalui metode yang ketat, melainkan bisa melalui intuisi, kebetulan, atau imajinasi. Ilmu pengetahuan juga diperkaya oleh metode dan hasil-hasil yang tidak ilmiah. Sukses suatu ilmu pengetahuan dicapai oleh kerelaan seorang ilmuwan kreatif untuk melanggar aturan-aturan metodologinya sendiri. Untuk mendukung pendapatnya, Feyerabend memberikan contoh kasus, yaitu tergesernya teori keterpusatan bumi oleh keterpusatan matahari. Feyerabend mensinyalir bahwa penemuan teori heliosentris berlangsung secara tidak ilmiah. Konsep heliosentris yang dinyatakan oleh Kopernikus dikritisi oleh Feyerabend dengan 3 tuduhan, yaitu: pertama, ide heliosentris dicuri dari Philolaos, seorang pengikut Pythagoras. Kedua, kesuksesan Kopernikus diperoleh dengan melanggar aturan-aturan metodologis yang rasional, karena semua pengalaman pada waktu itu menunjukkan bahwa bumi tidak bergerak dan semua benda-benda langit mengitari bumi. 3. Alasan-alasan yang dinyatakan Kopernikus untuk mendukung idenya sebagian diambil dari teks-teks astronomi kuno dan keyakinan mistik pada karakter fundamental gerak melingkar. Feyerabend juga menolak logika induksi dengan menggunakan prinsip ketidakterbandingan Kant. Contoh, definisi panjang dalam mekanika Newton adalah relasi yang independen dari velositas, medan gravitasi, dan gerak pengamat. Sedangkan definisi panjang dalam teori relativitas Einstein ada relasi yang tergantung pada velositas, medan gravitasi, dan gerak pengamat. Dasar penolakan logika induksi adalah tidak ada fakta yang netral. Fakta tidak pernah bicara dengan sendirinya, melainkan diinterpretasi dalam suatu kerangka konseptual tertentu. Ketidakmungkinan dilakukan perbandingan rasional antar dua teori, dikarenakan bahasa setiap teori tidak serta-merta merujuk pada semesta luar, melainkan menghadapkan kita pada suatu semesta buatan. Ketidakterbandingan mengasumsikan tidak adanya satu logika penemuan ataupun justifikasi yang mampu menjadi kriteria tunggal keabsahan ilmu. Metodologi Feyerabend yang pluralistik ini disebut sebagai pandangan anarkisme metodologi. Moralitas keilmuan Feyerabend adalah hanya ada satu prinsip yang bisa dipertahankan dalam semua kondisi dan semua tahap perkembangan manusia. Prinsip itu adalah apa saja boleh. Prinsip yang menyertai ketidakterbandingan adalah prinsip proliferasi, yaitu setiap ilmu berhak mengembangkan kebenarannya sendiri-sendiri dengan prosedurnya sendiri-sendiri. Kesatuan metode sebagai kriteria pemisah ilmu dan non-ilmu telah digugurkan oleh Feyerabend dengan dua argumentasi, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan diwarnai oleh banyak metode-metode yang tidak ilmiah, dan banyak penemuan-penemuan ilmu pengetahuan diperoleh dengan melanggar aturan metodologi yang ketat, serta tidak ada fakta yang netral dan terberi. Fakta selalu dilihat dalam suatu kerangka konseptual yang berbeda-beda dari satu teori ke teori lainnya. Kritik
Verben ini ditutup dengan sebuah anekdot ketika Verben ditanya dengan pertanyaan mengapa ia lebih suka naik pesawat terbang daripada sapu terbang. Jawaban Verben adalah, persoalannya bukan karena pesawat terbang lebih masuk akal dibanding sapu terbang, melainkan ketidakakrabannya dengan sapu terbang dan ketidaktertarikannya untuk mempelajari ilmu sapu terbang lebih dalam. Ilmu manusia dan ilmu alam. Positivisme mendominasi wacana ilmu pengetahuan pada abad ke-20 sehingga mempengaruhi ilmu-ilmu manusia seperti antropologi, sosiologi, dan psikologi. Doktrin positivisme adalah kesatuan ilmu, di mana keabsahan ilmu berdasarkan kesatuan metode dan bahasa, sehingga ilmu sosial wajib secara epistemologis, metodologis, dan ontologis mengikuti ilmu alam. Namun, doktrin positivisme ini mendapat tentangan dari filosof neo-Kantian. Neo-Kantian menginginkan adanya pemisahan yang tegas antara ilmu-ilmu manusia dan ilmu-ilmu alam. Manusia tidak semata-mata ditentukan oleh hukum-hukum yang determinis, melainkan kekayaan batin berupa makna yang tidak dapat diukur begitu saja dengan model-model alam. Ernst Cassirer memiliki konsep bahwa manusia sebagai makhluk simbolik, satu-satunya makhluk yang mampu mengambil jarak dengan rangsangan-rangsangan fisikalis dengan mengolahnya dalam substratum simbolik. Proses ini kemudian menghasilkan simbol-simbol seperti agama, bahasa, ilmu pengetahuan, mitos, dan lainnya. Contoh, orang lapar yang melihat makanan, maka kita dapat simpulkan bahwa orang tersebut akan menyantap makanan. Namun, orang lapar tersebut bisa saja tidak menyantap makanan karena sedang berpuasa. Kesimpulan menyantap makanan tadi ditarik berdasarkan asumsi bahwa tindakan manusia sepenuhnya rasional dan ditentukan oleh hukum-hukum kausalitas. Ilmu manusia dan ilmu alam selanjutnya akan dijelaskan lebih detail pada bagian neo-Kantianisme dan pemilihan ilmu. Neo-Kantianisme adalah aliran filsafat yang muncul di Jerman pada abad ke-19 dengan slogan kembali ke Kant. Konsep Kant yang memilah akal manusia menjadi akal teoritis dan akal praktis, di mana akal teoritis berurusan dengan dunia fenomena dan bermuara pada penjelasan nomologis, serta akal praktis yang berurusan dengan dunia noumena dan bermuara pada tindakan moral yang mensyaratkan kebebasan. Menurut Kant, dunia noumena tidak memiliki status pengetahuan karena pengetahuan hanya dibatasi pada dunia fenomena. Neo-Kantianisme berupaya menghasilkan kembali serta mengembangkan unsur-unsur idealis, metafisis, dan dialektis. Neo-Kantian hendak mendekonstruksi cara berpikir dikonomik, fenomena, noumena, teoritis praktis, fakta, moral. Fokus perhatian neo-Kantianisme adalah pada kekayaan maknawi manusia yang selama ini diasingkan, dimarginalisasi, dan direduksi ke dalam domain subjektivitas. Neo-Kantianisme terpecah menjadi dua aliran, yaitu mazhab Marburg dan mazhab Baden. Mazhab Marburg berkembang di kota Marburg, Jerman. Tokoh-tokoh mazhab Marburg ini adalah Hermann Cohen, Paul Natrep, dan Ernst Cassirer. Sedangkan mazhab Baden berkembang di Jerman Barat Daya. Tokoh-tokohnya Rudolf Hermann Lutz, Windelband, Wilhelm Dilthey, dan Max Weber. Ciri mazhab Marburg adalah pendekatan epistemologi pada filsafat sehubungan dengan analisis ilmu-ilmu secara luas, dan berminat pada epistemologi dan filsafat ilmu pengetahuan. Mazhab Marburg juga menerbitkan jurnal berkala yang berjudul Philosophische Arbeiten, yang berarti karya filsafat. Ernst Cassirer mengusung konsep tentang manusia sebagai animal symbolicum dan menentang konsep manusia yang determinasi
oleh daya-daya atau rangsangan-rangsangan luar seperti halnya benda-benda fisik. Cassirer juga menolak pandangan naturalisme yang dianut ilmu-ilmu alam. Naturalisme adalah paham tentang bekerjanya semesta tanpa campur tangan ilahi, melainkan secara mekanis deterministik. Pada gambar berikut, kita dapat melihat bahwa jika hewan diberikan stimulan, maka dia akan memberikan respon. Namun berbeda dengan manusia. Jika manusia diberikan stimulan, maka stimulan ini akan diolah pada substratum simbolik dan akan menghasilkan simbol-simbol kultural. Mazhab Baden berfokus pada penelitian konsep nilai dan menolak diskriminasikan yang menempatkan nilai-nilai pada domain nomena yang tak terjangkau pengetahuan manusia. Kant dianggap terlalu mementingkan ilmu alam yang mengacu pada fenomena, sehingga ilmu budaya yang mengacu pada nilai dan makna terabaikan. Windelband membagi ilmu pengetahuan menjadi dua, yaitu ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan budaya. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu pengetahuan nomotetis yang objeknya adalah fenomena-fenomena pengalaman yang berulang atau dapat diulang. Objek ilmu pengetahuan alam hanya kasus yang menyangkut hukum umum dalam alam. Sedangkan ilmu pengetahuan budaya membahas hal-hal yang individual unik yang hanya terjadi satu kali. Ilmu-ilmu pengetahuan budaya tidak bekerja dengan generalisasi abstrak, melainkan memahami objek berdasarkan keunikannya. Sedangkan, menurut Wilhelm Dilthey, yang merupakan penganut filsafat kehidupan, membagi ilmu pengetahuan berdasarkan metodenya, yaitu ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan budaya. Menurut Dilthey, ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang metodenya berupaya menjelaskan gejala-gejala yang sifatnya fisik berdasarkan keteraturan atau hukum-hukum. Sedangkan ilmu pengetahuan budaya, metodenya berupaya memahami objeknya dengan berupaya menemukan muatan batiniah di balik gejala-gejala perseptual semata. Sedangkan menurut Max Weber, memperkenalkan metode interpretasi, di mana sosiolog berbeda dengan fisikawan, sehingga sosiolog tidak bekerja dengan semesta yang padat terberi. Sosiolog bekerja dalam semesta sosial yang bersifat kenyal elastis karena tidak lain merupakan rajutan dari tindakan manusia-manusia yang aktif. Menurut Max Weber, tindakan sosial adalah tindakan yang melibatkan konteks konvensional institusi-institusi, adat istiadat, aturan, dan hukum-hukum yang diciptakan manusia dengan tujuan tertentu di benaknya. Tindakan yang memberi seseorang tujuan guna menjustifikasi suatu aktivitas. Tindakan yang mencerminkan nilai-nilai aspirasi atau ideal-ideal tertentu sebagai motif bagi aktivitas. Karena aktivitas sosial manusia tidak pernah bisa direduksi pada hukum-hukum mekanistik semata, maka sosiolog mencari makna yang mendasari aktivitas tersebut, yaitu makna motivasi. Weber menggunakan metode. Demikianlah presentasi kami mengenai menggugat positivisme ilmu. Terima kasih. First Stehen-nya untuk memahami motif-motif yang mendasari perkembangan kapitalisme dan menemukan bahwa etika Protestan Calvinis yang mementingkan sukses individu dan prestasi memberi dasar motivasional bagi berkembangnya kapitalisme. Demikianlah presentasi kami mengenai